Episode 60. Aku sudah menyerahkan harta yang memang tidak seharusnya menjadi milikku pada yang berhak. Dengan begitu, aku harap tidak ada masalah lagi sekarang, ucapkan ia sambil bangun dari duduknya. Tentu saja, kamu bisa kembali ke rumah suamimu. Sekarang juga, ucap Burhan sambil melihat surat tersebut dengan perasaan lega. Baiklah, Papa. Terima kasih untuk semuanya. Aku permisi. Semoga tidak ada kata menyesal pada Papa di kemudian hari kelak, ucapkan ia sebelum beranjak. Mama antar kamu sampai depan pintu ya. Nah, Salma, bicara dengan nada sedih. Tidak perlu. Aku bisa sendiri keluar dari rumah ini tanpa kamu antar. Kania, jaga bicaramu. Jangan lupa, dia mamamu, kata Burhan dengan nada tinggi. Maaf, Pak, kita tidak ada hubungan lagi mulai dari beberapa menit yang lalu, jadi tolong jaga bicara Papa padaku. Oh maaf, bukan Papa, tapi Tuan Burhan Hermansyah. Kania. Burhan benar-benar kesal. Sudah, jangan emosi. Salma bertindak seperti biasa. Kalian bisa melanjutkan kemesraan kalian, aku harus pergi sekarang. Permisi, ucap Kania dengan cepat beranjak, meninggalkan ruang tamu rumah ini sambil menyeret koper yang ada di sampingnya. Salma tersenyum penuh kemenangan sambil melihat kepergian Kania meninggalkan ruang tamu tersebut. Cih, kamu pikir kamu sudah menang sekarang? Anak ingusan. Kamu salah Kania, salah besar jika berpikir kamu menang melawan aku, kata Salma dalam hati. Kamu bisa bahagia sekarang, karena nanti aku pastikan kamu akan menangis, kata Salma lagi. Baru saja Kania keluar dari pintu rumah itu, ia sudah ditarik oleh Sarah. Kania yang kaget tidak bisa melawan selain mengikuti apa yang Sarah lakukan padanya. Kamu apa-apaan sih, Sarah? Ngapain malah narik tanganku? Hah? Ikut saja kemana aku akan membawa kamu. Karena ada yang ingin aku bicarakan padamu. Apa kamu tidak bisa mengajak aku dengan cara baik-baik? Kamu tidak pantas diperlakukan dengan cara baik-baik. Kania, kakak tiriku tersayang. Mereka berhenti berjalan saat sampai ke taman samping rumah. Zara melepaskan tangan Kania dengan kasar. Aku ingin bicara, kata Zara sambil menatap Kania. Bicaralah selagi kamu bisa. Jawaban yang sedikit kasar menurut aku. Tapi, itu wajar sih kalau yang bicara itu kamu, karena kamu kan anak yang tak terdidik, terus menikah dengan orang yang sama-sama tak terdidik pula. Sudah cukup, jangan terlalu banyak basa-basi, Zara katakan. Saja apa yang ingin kamu bicarakan padaku, aku tidak bisa berlama-lama lagi di sini, karena aku harus segera pulang. Please, maafkan aku jika nanti aku menjadi penyebab kamu dimarahi di rumah suamimu. Aku sama sekali tidak berniat kok, kakak. Kaniaku yang malang. Kamu pasti harus cepat pulang untuk merawat suami cacatmu itu, iya kan? Bukan urusan kamu, yang jelas aku tidak ingin membuang waktuku untuk bicara yang tidak penting bersama kamu di sini. Jangan ngomong gitu, Kania. Aku hanya ingin sedikit bicara dan bertanya tentang kehidupan kamu di rumah keluarga Aditama. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran ini. Aku selalu ingin tahu, apakah kamu sudah melihat wajah menakutkan dari suamimu atau belum? Tanya Zara sambil tertawa. Maaf lagi. Aku tidak bermaksud mengejek, hanya ingin bertanya saja. Aku harus kamu tidak marah dan tidak menyesali semua yang telah terjadi, kata Zara dengan nada mengejek Kania sambil terus menahan tawa. Kamu tenang saja, aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang telah aku dapatkan sekarang. Sebaliknya, kamu yang jangan menyesal kelak. Karena aku yakin kamu pasti akan menyesal.
Zara berhenti tertawa, ia menatap tajam Kania sambil berjalan pelan mengelilingi Kania. Aku tidak akan menyesal Kania, malahan. Aku akan sangat berbahagia di masa depan, kamu lihat. Aku dan Kak Dava sudah bertunangan sekarang, kata Zara sambil memperlihatkan cincin yang tersemat indah di jari manisnya. Kamu tahu, Kak Dava bilang dia jatuh cinta padaku setelah ia melewati hari-hari bersamaku kemarin. Dia juga bilang dia akan menyatukan kedua perusahaan dan berjanji akan memperbesar perusahaan untuk menyaingi perusahaan keluarga Aditama. Aku tidak bisa membayangkan jika semua itu terjadi. Aku pasti akan menjadi Nyonya Dava yang paling bahagia. Di masa depan, Kania, aku punya suami yang tampan. Tentunya yang tidak cacat fisik sama sekali, aku punya anak-anak yang lucu karena papanya orang tampan. Dan yang paling penting, aku punya kehidupan mewah dengan keluarga bahagiaku bersama Kak Dava. Terserah kamu saja, Zara. Kamu mungkin harus terus membayangkan apa yang kamu bayangkan sekarang, agar kamu tidak lupa bagaimana rasa bahagia itu ketika kamu benar-benar menjalani hidup bersama Kak Davamu itu nantinya. Maaf, aku harus pergi, Kania berucap santai. Seperti tidak ada luka yang pernah tergores di hatinya, ia berjalan pelan meninggalkan Zara dengan wajah kesal. Meskipun merasa sangat kesal dengan ekspresi Kania, Zara tetap membiarkan Kania pergi meninggalkannya. Ia tersenyum sambil melihat punggung Kania yang berjalan semakin menjauh. Kamu pikir aku percaya dengan ekspresi santai yang kamu perlihatkan, Kania? Tidak, aku tidak percaya. Aku yakin, seyakinnya, kalau kamu hanya pura-pura santai saja, kamu pasti terluka sekarang. Aku yakin itu, kata Zara bicara pada dirinya sendiri sambil terus tersenyum. Aku dapatkan apapun yang kamu punya, karena kamu tidak pantas bahagia, Kania, tidak pantas. Apa yang Zara katakan itu ada benarnya, Kania memang sedang pura-pura santai saja di depan Zara. Buktinya, setelah berada di dalam mobil, Kania menangis karena ia tidak kuat lagi membendung air matanya. Bukan karena ia tidak merelakan apa yang akan terjadi. Hanya saja, ia merasa sakit akibat pengkhianatan yang Dava berikan padanya. Dava bilang cinta pada Zara, lalu mengajak Zara menikah. Bukankah itu sangat menyakitkan bagi Kania? Kania menangis dalam diam. Meskipun begitu, Pak Dayat tetap saja mengetahui kalau Kania sedang menangis. Saat ini, dengan perasaan kasihan sekaligus tidak enak hati, Pak Dayat memberanikan diri bertanya pada Kania. Apa yang terjadi, Nona Kania? Apa ada masalah? Tidak ada apa-apa, Pak Dayat, hanya sedikit terluka saja. Apa Nona ingin segera pulang untuk menenangkan hati Nona yang luka itu? Sepertinya tidak. Bisakah Pak Dayat membawa aku jalan-jalan terlebih dahulu sebelum pulang? Tentu saja bisa, Nona Kania. Katakan saja kemana yang Nona ingin kunjungi, maka Bapak akan antar Nona ke tempat tujuan dengan senang hati, ucap Pak Dayat dengan nada bahagia sambil tersenyum manis. Aku tidak tahu mau kemana Pak Dayat. Aku tidak punya tempat tujuan saat ini. Baiklah, kalau begitu, biar Bapak saja yang pilih tempat tujuan untuk Nona. Bagaimana? Terserah Pak Dayat saja. Janji tempat itu bisa membuat semangatku kembali lagi. Tentu saja, percayakan semuanya pada Bapak.